Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Shadaqallahul azim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surah An-Najm ayat 32. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah, selawat dan salam pada junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Jumat kali ini, Jumat terakhir di bulan Ramadan bagi yang akan melaksanakan hari raya besok. Tapi yang hari ini merayakan tentu sudah 1 Syawal. Oleh karena itu, sebagai bahan renungan untuk kita semua, pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan yaitu makna kemenangan, kembali kepada fitrah. Yang insyaallah besok kita akan Aidil Fitri, kembali kepada fitrah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Makna kemenangan dalam Idul Fitri sering kita salah artikan. Yang barangkali kita merasakan atau mengartikan hanya perayaan yang berakhir dari rasa lapar, atau perayaan yang kumpul-kumpul dengan keluarga. Ada yang dari rantau pulang, kemudian bersama-sama bercanda gurau dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya yang makna dari kemenangan itu adalah bagaimana kita kembali merebut kendali diri. Maka pada kesempatan ini yang khatib sampaikan ada 3 dimensi yang mesti kita renungkan yang disebut dengan makna kemenangan itu. Yang pertama adalah kemenangan dari sifat ego. Di tahun 2026 ini, musuh kita bukan hanya setan yang terbelenggu yang ada di depan mata kita saja, tetapi juga di dalam dunia digital. Hari ini mungkin yang umur-umur sudah tua barangkali nggak begitu merasakan, tetapi yang masih separuh baya itu bagaimana di dalam media dia yang pertama adalah pamer. Nanti di hari raya Idul Fitri, alhamdulillah saya bisa merayakan hari raya dengan saudara di sini, posting di media. Lalu apa yang diinginkan daripada itu? Hanya ingin dipuji, hanya ingin dilihat oleh orang kita berkumpul bersama. Apakah mesti kebahagiaan, kemenangan itu diperlihatkan di media kepada orang banyak? Yang merasakan adalah kita. Maka inilah yang dikatakan kita menang tetapi pamer. Ini yang disebut di dalam surah Al-Ma'un ayat 4-6. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun.
Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang mereka lalai dari sholatnya dan dia ria dalam beribadah. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mari kita hindari sifat pamer. Yang berikutnya adalah merasa kita paling suci. Nanti kita sudah beribadah, alhamdulillah tahun ini kita beribadah cukup. Selama bulan suci Ramadan nggak pernah tinggal. Merasa kita suci. Kemudian nanti dipamerkan juga di media atau disebut kepada orang. Merasa suci nanti disampaikan kepada orang. Hal ini tidak. Karena sesungguhnya kaum muslimin yang dirahmati Allah yang tahu ketakwaan kita itu hanya kita dengan Allah. Benar nggak kita beribadah? Kita tidak perlu kita menyampaikan alhamdulillah tahun ini kita bisa khatam Quran sekian kali. Nggak mesti. Karena tujuan daripada semua itu kita sampaikan untuk apa? Hanya untuk ingin dipuji oleh orang. Kalau untuk motivasi mungkin aja orang itu. Tapi kalau disampaikan di depan umum kepada media melalui media sosial hanya untuk ria dan pamer. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya yang ego juga adalah yaitu bagaimana kita menjaga lisan. Menjaga lisan. Kalau hari ini kita bukan hanya menjaga lisan yang ada di mulut kita saja, tetapi menjaga lisan dalam bentuk jempol. Mengetik, menghujat. Apalagi hari ini kita lihat di media, ada postingan Muhammadiyah hari raya hari ini, NU besok. Oh Muhammadiyah yang benar, NU salah. Sehingga akhirnya bertengkar di dalam media. Oh sesungguhnya seperti itu, nggak mesti. Untuk apa? Hanya untuk keras hati. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang betul menang adalah mengalahkan semua itu. Mengalahkan sifat pamer, mengalahkan kita merasa paling suci, mengalahkan kita dengan berkata-kata yang benar, tidak menghujat, tidak mau peduli dengan urusan orang dalam artian mau orang yang buruk, tapi tugas kita hanya menyampaikan. Mau dia berbuat ini, oh dia nggak sholat, tugas kita hanya menyampaikan. Dia sholat nggak sholat nggak mesti kita harus gini. Oh ini orang ini kenapa sudah sekian lama umur nggak pernah sholat? Untuk apa? Kalau kita memberi nasihat sendiri kita sampaikan kepadanya, bukan dihujat di depan umum. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimensi yang kedua adalah kita menang, kita kembali kepada titik nol. Artinya kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, yaitu seperti bayi yang baru dilahirkan. Kita kembali kepada fitrah artinya kembali kepada jati diri seseorang muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Maka ketika sudah masuk 1 Syawal, kita sudah dikembalikan seperti bayi yang baru dilahirkan. Kembali kepada titik nol. Mulai dari kembali kepada start. Tapi bagi siapa? Bagi siapa yang kembali kepada titik nol? Yaitu orang-orang yang memang betul-betul melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang disebut dalam hadis yang sering populer dan hadis sahih dari Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Atau redaksi yang berikutnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan atau mengharap ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian yang berikutnya, ya barang siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan mengharap ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka orang-orang yang seperti ini yang kembali kepada titik nol, sehingga nanti ketika di hari raya itu merasa bahagia,
merasa tenang, merasa nyaman. Karena dia sudah berjuang siang hari di bulan Ramadan, berjuang malam hari melaksanakan ibadah. Orang yang menang berjuang dengan orang yang menang hanya mengangkat bendera beda, nggak sama. Orang yang berjuang dari awal Ramadan, berjuang siang malam, nanti ketika di hari raya Idul Fitri dia ngangkat bendera Allahu Akbar, akan terasa dalam hatinya, akan berurai air matanya karena dosa-dosanya telah diampuni. Dia sudah kembali kepada fitrah. Tapi bagi orang-orang yang hanya Idul Fitri mengangkat bendera Allahu Akbar, nggak merasa tenang, nggak merasa nyaman. Karena hanya mengangkat bendera ketika sudah orang bilang kita menang. Padahal sesungguhnya yang menang hanya orang. Kita hanya ikut merayakan kemenangan orang. Tetapi inilah yang sering yang terjadi dalam kehidupan kita. Menang hanya ketika hari raya. Padahal sesungguhnya perjuangan tidak dilaksanakan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan dia kembali kepada titik nol. Kalau dia sudah kembali kepada titik nol, dia akan nyaman dan dia akan berusaha setelah bulan Ramadan. Dia akan mengisi dengan yang baik. Karena dia sudah kembali kepada seperti bayi yang baru dilahirkan. Seperti kertas putih yang belum ada coretan. Dia akan kembali. Dan akan merasa kalau ada salah dengan orang mudah memaafkan. Karena sudah kembali kepada fitrah. Kalau ada sesuatu yang agak menjanggal dalam dirinya, ada urusan dengan orang, baik itu hutang, baik itu kesalahan, mudah memaafkan. Tetapi bagi orang yang tidak kembali kepada fitrahnya, mudah tersinggung, mudah sakit hati, dengki, iri, dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dimensi yang mesti kita ketahui adalah kemenangan dalam kemenangan sosial. Bagaimana kita peduli dengan sesama. Di bulan Ramadan itu yang dilatih di dalam setiap harinya bagaimana kita bersedekah. Kemudian di akhir Ramadan kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Menjelang khatib atau menjelang sholat Idul Fitri, mari kita berikan zakat fitrah kita. Adalah gunanya untuk fakir dan miskin. Utamakan dulu zakat fitrah itu untuk fakir dan miskin, baru yang lainnya. Jangan yang lain, ini fisabilillah, ini fisabilillah. Jangan fisabilillahnya awal. Yang awal itu adalah fakir dan miskin. Tujuannya adalah di hari raya itu dia gembira. Ini adalah disebut dengan kemenangan sosial, peduli kepada sesama, peduli kepada tetangga, peduli kepada orang lain. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan beberapa kemenangan-kemenangan yang mesti ada dalam diri kita kalau memang betul-betul kita menang. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang khatib sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan jadi bahan renungan. Mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah dengan sebenar-benarnya, kembali kepada fitrah itu sendiri. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya dan juga khatib yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.